berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang menuntun kami Tuhan. Haleluya. Engkau penolong yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, penolong yang selalu
Bapa di sorga, kami bersyukur buat kesempatan yang luar biasa. Malam hari ini kami semua boleh berkumpul memuji, menyembah, dan menikmati hadirat Tuhan. Merasakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, luar biasa bahwa pertolongan-Mu itu sempurna, tepat pada waktu, dan tidak pernah sedetik pun Tuhan kesetiaan-Mu itu pudar dari dalam hidup kami. Terima kasih buat janji-janji-Mu yang luar biasa yang Kau nyatakan buat kami hari lepas hari, dan teristimewa pada kesempatan sore hingga menjelang malam ini. Kami sungguh merasakan Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, bersama dengan persekutuan doa Zaitun yang hari ini berjumpa dengan ulang tahun yang ke-18, dan kami boleh sama-sama menaikkan syukur kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada rencana Tuhan terbaik buat setiap kami saat malam ini dalam pemberitaan firman Allah. Karena itu Tuhan, sebelum kami dengar firman Tuhan, biarlah kami minta kuasa Tuhan itu terlebih dahulu menguasai setiap pribadi lepas pribadi kami semua. Pikiran kami, baca indera kami dikuasai oleh Roh Tuhan, sehingga waktu firman Tuhan diseberangkan, makna-makna rohani yang Tuhan mau kami terima pada saat ini itu tidak akan berlalu. Itu benar-benar menjadi bagian di dalam kehidupan kami, sehingga kami pulang tidak seperti kami datang tadi. Kami pulang dengan membawa arti, kami pulang dengan membawa kekuatan, kami pulang dengan membawa jawaban dari setiap bagian daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, urapan Tuhan beri kami roh hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat memahami setiap kata-kata kebenaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal pertengahan sampai akhir jam pemberitaan firman Tuhan ini kami serahkan. Jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua yang siap diberkati bersama dengan saya kita katakan amin. Shalom. Selamat ulang tahun. Tidak jauh, kita kan ulang tahun ini ya. Selamat ulang tahun buat persekutuan doa Zaitun, dan kita semua yang tergabung di dalamnya. Kita sama-sama bersyukur buat anugerah yang Tuhan berikan, sehingga 18 tahun sudah perjalanan persekutuan doa di tempat ini. Ini sebuah perjalanan yang cukup panjang dan luar biasa. Tuhan memberkati sehingga banyak orang boleh ditolong lewat persekutuan doa ini, dan juga diberkati lewat persekutuan doa di tempat ini. Mari saya mau mengajak kita untuk memperhatikan firman Tuhan pada kesempatan ini. Tema khotbah saya adalah bertekun dan bersabar dalam kesulitan. Mari kita buka Alkitab kita, Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Kitab Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini di dalam hitungan yang ketiga, mulai ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Baik, kalau sudah temukan boleh katakan amin. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita membaca bagian firman Tuhan ini, jelas sekali di ayat yang ke-7 itu di sana dikatakan bahwa bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Lalu kemudian dikatakan lagi di ayat 8, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi rupanya sabar dan bertekun itu berkaitan dengan penantian akan kedatangan Tuhan yang Alkitab katakan bahwa sudah dekat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan kesabaran dan ketekunan itulah yang akan membuat orang bisa sampai pada saat di mana Tuhan Yesus akan menyatakan diri kedua kali. Sebab kalau orang tidak sabar, orang tidak bertekun, maka tidak mungkin dia bisa sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam arti secara iman, dalam arti secara kesetiaan, kesungguhan, saudaraku di dalam Kristus, itu hanya bisa orang terus maju menuju kepada titik terakhir kedatangan Tuhan jika disertai dengan yang namanya kesabaran dan ketekunan. Amin. Kita tidak pernah tahu pada usia berapakah nanti kelak persekutuan doa ini sampai pada masa kedatangan Tuhan yang kedua kali. Anda dan saya juga tidak tahu pada masa sampai usia berapakah kita akan sudah sampai pada masa kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi yang penting bagi saudara dan saya adalah kalau Tuhan masih mengizinkan kita ada, kalau Tuhan masih mengizinkan kita merayakan hari ulang tahun baik persekutuan doa maupun saudaraku pribadi kita masing-masing, maka kita tidak boleh lupakan betapa pentingnya semakin hari saya harus semakin sabar dan bertekun. Amin. Apalagi kalau diperhadapkan dengan kesulitan, saudaraku yang diberkati Tuhan. Karena rupanya kata kedatangan Tuhan ini, saudara yang diberkati Tuhan, ini berkaitan erat juga dengan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menyongsong Yesus datang kembali yang kedua kali. Dan Alkitab sudah menubuatkan bahwa peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali itu bukan peristiwa yang enak, tapi peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan, peristiwa-peristiwa yang sulit, yang sukar. Makanya 2 Timotius pasal 3 ayat 1 mengatakan bahwa ini akan datang waktunya yang sukar, akan datang waktu yang sulit. Saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus lebih jauh dia mengatakan begini dalam Roma pasal 12. Mari kita lihat ayat yang ke-12. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan. Terus 1, 2, 3 sampai situ saja. Sabarlah dalam. Berarti memang Paulus sudah tahu akan terjadi kesesakan, akan terjadi kesulitan. Dan saudara yang diberkati, kuncinya adalah sabar. Kalau orang sabar, baru dikatakan lanjutan dari kalimat itu, dan bertekun dalam doa. Jadi kalau dalam kesulitan sudah tidak sabar, tidak bisa. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya baru-baru puting beliung datang untuk kelihatan mana yang sabar dan mana yang tidak. Saya mendengarkan ada banyak kesaksian. Ada yang bilang begini, Bapak, doa-doa tiba-tiba putus di tengah jalan. Kenapa saya tanya, kenapa kok bisa putus di tengah jalan? Angin terlalu foya, akhirnya doa Bapak kami cuma potong lupa. Padahal itu doa potong hafal hampir setiap minggu. Mau pas giliran puting beliung datang, doa Bapak kami cuma lupa buang. Sudah. Ada lagi yang bersaksi, kami doa-doa, tapi Tuhan tidak dengar-dengar, kata angkat, senta bongkar. Akhirnya kami tidak panggil Tuhan lagi, kami panggil dewa angin dan dewa hujan. Saudara yang diberkati Tuhan, nah itu tanda bahwa orang sebenarnya waktu dalam kesulitan, kesabarannya diuji. Waktu dalam kesukaran, dalam kesesakan, dia bisa bertekun tidak tetap di dalam Tuhan. Dia bisa tidak tetap, saudaraku, memanggil nama
Saudara yang diberkati Tuhan, orang bisa tidak sabar, ya. Karena itu saya tadi bilang bahwa kedatangan Tuhan itu akan diiringi dengan berbagai peristiwa yang tidak mengenakan. Ada banyak kesulitan-kesulitan yang akan terjadi hari ini. Karena itu saudara, sebagai orang Kristen, Anda dan saya harus sabar dan bertekun. Tanpa kesabaran dan ketekunan, kita tidak akan bisa sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu harus sabar. Bilang samping kiri kanan, sekarang harus tambah sabar. Ya. Sulit di mana-mana. Cabai itu harga naik, kangkung itu harga naik, semua naik kali, saudara yang diberkati Tuhan. Sabar harus tambah banyak ini kali, saudara. Kita menghadapi pandemi belum habis, datang lagi puting beliung, ya saudara. Ya, kita tidak tahu kesulitan-kesulitan apa yang akan terus terjadi hari-hari ini. Tapi yang dibutuhkan adalah kesabaran dan ketekunan kita. Maka pasti kita akan sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengajak kita untuk memperhatikan beberapa bagian penting tentang tema kita ini, kesabaran dan ketekunan. Bagian yang pertama, saudara, kita akan mempelajari, saudara yang diberkati Tuhan, siapakah mereka yang bisa bersabar? Siapakah orang-orang yang mampu bersabar di tengah-tengah kesulitan? Ini yang kita mau perhatikan pada kesempatan saat ini. Saudara yang diberkati Tuhan, kita lihat yang pertama, orang-orang yang mampu bersabar adalah, mari kita perhatikan terlebih dahulu di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-6. Kitab Keluaran 34 ayat yang ke-6. Saya mau dalam hitungan yang ketiga, Bapak Mama Saudara membacakan ayat ini. Keluaran 34 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Menjawablah Tuhan beliau dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, melimpah kasih-Nya dan setia. Saudara perhatikan kalimat yang dikatakan Tuhan itu Allah penyayang, satu, pengasih, panjang sabar. Jadi Tuhan yang ditulis dalam ayat Alkitab ini adalah Tuhan besar. Yahweh itu menunjuk kepada nama Allah. Iya saudara. Berarti Tuhan kita, Yahweh Allah kita itu, Dia adalah Allah yang panjang sabar. Dia berlimpah kasih setia. Dan saudaraku, setianya dikatakan dalam ayat ini. Nah saudara yang diberkati Tuhan, kalau Tuhan kita itu panjang sabar, maka anak-anaknya kira-kira pendek sabar atau panjang sabar? Atau kurang sabar? Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita sebut Dia Tuhan, Dia Yahweh, Dia Bapa kita, maka saudara yang diberkati, Bapa itu cirinya juga harus menjadi ciri kita. Saya selalu katakan, saudara yang diberkati Tuhan, bahwa anak saya itu pasti dia akan punya ciri-ciri sama seperti bapaknya dan mamanya, itu pasti. Ya saudara. Karena itu tidak mungkin kita bilang begini, lu ini kayaknya anak tetangga, itu tidak mungkin. Saudara, kenapa? Karena modelnya persis, dia bapak, dia mama, orang lihat itu pasti sudah tahu. Cara bicaranya, saudaraku, sikap tingkah lakunya itu mirip-mirip, saudara yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dia anak saya. Dia sebut bapak. Bapak ini bapak kandung, bukan bapak tiri, ya saudara. Nah kalau Anda berkata bahwa Anda adalah anak-anak Allah, karena Alkitab bilang kan semua orang yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-12 ya. Kita ini diberi kuasa untuk jadi anak-anak Allah. Tapi kok anak Allah tidak panjang sabar?
anak siapa? Sedikit-sedikit, sedikit-sedikit. Ini perlu dipertanyakan, ini anak siapa? Karena anak Allah cirinya harus panjang sabar, karena Bapak kita panjang sabar. Bagaimana lahir anak kurang sabar? Ini bukan itu anak. Harusnya anak Allah berarti sekali lagi juga panjang sabar. Maka saudara yang diberkati oleh Tuhan, siapakah mereka yang panjang sabar itu? Mereka yang adalah anak-anak Allah. Makanya hanya anak-anak Allah sajalah yang akan bertekun sampai kedatangan Tuhan. Tanpa jadi anak-anak Allah, Anda tidak mungkin sabar. Tanpa jadi anak-anak Allah, maka tidak bisa sabar, akan kurang sabar terus. Tapi kalau Anda jadi anak-anak Allah, dalam situasi apapun Anda pasti sabar. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang samping kiri kanan, kamu lagi latihan mau sabar? Latihan untuk sabar tidak perlu. Yang diperlukan adalah kamu harus jadi anak-anak Allah. Karena begitu Anda menjadi anak Allah, Allah memberikan kuasanya. Kuasa itu mengubahkan Anda, sehingga karaktermu yang lama, sifat kurang sabar, sifat tidak bertekun, sikap suka cepat emosi, sikap suka cepat naik darah, ambil keputusan yang salah, itu Tuhan akan bereskan waktu Anda jadi anak-anak Allah. Karena Dia beri kuasa untuk menjadi anak-anaknya, dan kuasa itu memberikan kita otoritas untuk memiliki sifat-sifat kealahan. Amin. Yuk kita bacalah Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Dalam hitungan yang ketiga, mari kita membaca ayat firman Tuhan ini. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Ya, 1, 2, 3. Kita semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam Dia. Saudara lihat, semua orang yang terima Dia diberi kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk jadi anak-anak Allah. Jadi tak usah pikir usir setan dulu. Usir setan masuk sabar sama setan adalah lupu diri, lu main usir kiri kanan orang lain itu setan. Lupu diri sendiri belum usir setan, beres mah. Saudara diberkati oleh Tuhan, diberi kuasa supaya kita menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Siapa mereka yang diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah? Next, ayat yang ke-13. Baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga, ayat 13. 1, 2, 3. Orang-orang yang sama belum dapat, berulang. Yohanes 1 ayat 13. Itu ayat Yohanes 1. Tolong buka kok. Baca. Yohanes 1 ayat 13. 1, 2, 3. Jadi bukan yang lahir diperanakan secara jasmani. Karena secara jasmani itu bapak pun darah tinggi turun, nenek pun darah tinggi itu turun. Nah itu secara jasmani itu kan. Ibu pun nenek dulu itu tukang potong orang. Nah itu yang naik dulu itu. Ya. Itu secara jasmani, saudara. Tapi begitu kita terima kuasa anak Allah, Alkitab berkata kepada kita tadi bahwa saudara yang dikasih oleh Tuhan bukan lagi diperanakan secara daging, secara jasmani, melainkan dari Allah. Garis bawah itu kalimat dari Allah. Makanya kita semua orang percaya itu jadi anak Allah. Karena anak Allah dulu darah tinggi, sekarang darah rendah. Maksudnya saudara yang diberkati tidak lagi emosi-emosi yang meluap-luap. Dulu sedikit-sedikit tidak sabar, dulu sedikit-sedikit saudara gulung tangan mau bakalahi, dulu sedikit-sedikit unjuk dada bilang sapa geng di ini kampung. Nah itu dulu. Ya saudara yang diberkati.
Bahkan ada ibu-ibu, saudara, ya, saya punya jemaat, dia bersaksi, Bapak, dulu sebelum saya bertobat itu, saya naik di atas tempat tidur. Baru saudara bikin apa? Saya pulaki di bawah, saya terbang dari tempat tidur, dia terlempar. Saudara diberkati. Karena saya ini ban coklat Bapak. Tapi sekarang tidak lagi Bapak, ya sekarang kau pakai ban dalam saja, bisa pakai ban coklat lagi. Oh, itu karena belum bertobat, karena belum dilahirkan kembali, belum jadi anak Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, tapi waktu sudah jadi anak Allah, sabar. Jadi kalau orang duduk di persekutuan doa sudah 18 tahun, tapi sedikit-sedikit piring pijat, sedikit-sedikit gelas terbang, ini perlu dipertanyakan, saudara. Ya, karena seharusnya semakin lama di dalam Tuhan, semakin sabar dong. Semakin lama dengan Tuhan, semakin jadi orang yang lebih paham tentang Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi karena itu, siapakah mereka yang sabar? Saya ulang, mereka yang adalah anak-anak Allah. Kalau belum jadi anak Allah, sampai mati pun tidak bisa sabar. Karena itu bagaimana saya bisa sabar? Ingat, jadilah anak-anak Allah. Itu tipsnya. Amin. 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 Pertanyaannya begini, kapan kita jadi anak-anak Allah? Tadi itu ayat bilang waktu kita terima dan percaya. Saudara yang diberkati Tuhan, menerima dan percaya Yesus itu adalah bukan hanya sekedar mengaku Tuhan Yesus, tetapi menerima Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah percaya terhadap kuasa kebangkitan. Saudara yang diberkati Tuhan, sebab begini, kalau orang jadi Kristen cuman percaya Yesus, hanya mengaku Yesus, hanya saudaraku sekedar jadi agamawi tanpa mengalami kuasa kebangkitan dalam dirinya, maka itu orang Kristen itu tidak bisa mengalami jadi anak-anak Allah. Tidak bisa. Kemarin di persekutuan tempat saya layani setiap minggu di Fatukoa, saudaraku, saya membahas hukum yang kelima, yaitu tentang hukum yang keempat, tentang menghormati hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara, saya bahas dua hal penting. Sabat itu kenapa penting? Yang pertama, menurut perjanjian lama, Kejadian pasal 2, Sabat itu terjadi pada waktu penciptaan. Ya saudara, karena Tuhan menciptakan langit dan bumi hari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hari 7 dia bilang dia kuduskan hari itu. Karena dia kuduskan hari itulah untuk mengingat semua ciptaan Tuhan, bangsa Israel diberi perintah supaya mereka mengingat dan menguduskan hari Sabat. Supaya setiap kali kalau ibadat Natal, beta panen padi, beta panen gandum, beta panen ini karena Tuhan Allah. Hujan bisa turun, lalu kemudian kasih tumbuh ini tanaman-tanaman ini karena Tuhan Allah, karena ciptaannya, karena kuasanya. Orang sadar itu. Makanya orang Israel pada hari ke-7 tidak boleh bikin apa-apa, mesti beribadah kepada Tuhan sebagai peringatan akan ciptaan Tuhan keseluruhannya. Itu perjanjian lama. Saudara yang diberkati Tuhan, lalu kita datang di perjanjian baru, bapak-bapak gereja, dan kemudian mesepakati untuk mengubah Sabat yang artinya Sabtu menjadi Minggu. Kenapa dong tiba-tiba jadi Minggu? Saudara yang diberkati, oh ternyata bapak-bapak gereja melihat sejumlah ayat di dalam Alkitab, dan sejumlah ayat itu menunjuk kepada peristiwa kebangkitan Tuhan. Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu. Lalu kemudian saudaraku, murid-murid juga mengalami penampakan 2 kali, sebanyak 2 kali pas hari Minggu. Mereka berkumpul di ruang tertutup itu pas hari Minggu, dan Yesus datang menyatakan diri kepada Thomas dan murid-murid itu tepat hari Minggu. Saudara yang diberkati Tuhan, gereja lahir pun pas hari Minggu, karena hari Pentakosta itu hari Minggu. Melihat ini, bapak-bapak gereja kemudian memberikan kesimpulan bahwa orang-orang Kristen sekarang tidak lagi merayakan Sabat pada hari Sabtu, tapi Sabat adalah Minggu. Kenapa? Kalau Sabat perjanjian lama merayakan tentang ciptaan-ciptaan Tuhan,
Makanya saya kemarin bilang, kalau orang ibadat hari Minggu tapi dia tidak pernah jadi ciptaan baru, itu berarti dia belum mengalami kuasa kebangkitan. Hari Minggu tapi ibadat tapi pulang masih mabok larut. Hari Minggu pi ibadat tapi pulang masih selingkuh. Pi ibadat tapi pulang masih ceke mabok. Pi ibadat pulang tapi masih ganggu orang pananona. Pi ibadat pulang tapi korupsi jalan lancar terus. Itu orang Kristen yang belum mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Karena kebangkitannya membuat kita mengalami ciptaan baru. Amin. Karena itu hari ini saya tekankan bahwa yang bisa sabar itu hanya orang-orang yang sudah diciptakan baru. Kapan? Waktu Anda pun menerima kuasa kebangkitan Allah. Tanpa kuasa kebangkitan Allah, Kristen kita agamawi, mati tetap masuk neraka. Lihat ayat ini, 1 Korintus 15 ayat 14 dan ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17. Ya, kalau sudah temukan katakan amin. Saya berharap baca semua dengan suara keras. 1 Korintus 15 ayat 17. Oke, 14 duluan. Dalam hitungan ketiga mari kita membaca ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia penderitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Sia-sia penderitaan kami. Mau khotbah keliling dunia, KKR, KPI, saudaraku, pimpin seminar, bikin workshop dan lain sebagainya, mau bikin apa saja, pakai Injil Kristus. Tapi kalau kuasa kebangkitan tidak ada dalam diri, Paulus bilang sia-sia. Paulus juga katakan sia-sia kepercayaan kamu. Mau percaya Yesus sampai mati pun, tapi kalau tidak alami kuasa kebangkitan Tuhan, mati tetap masuk neraka. Karena sia-sia. Makanya betapa pentingnya anak-anak Tuhan kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Waktu kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, kita jadi ciptaan baru yang disebut dengan anak-anak Allah. Memang saya anak pelaimo, lahir dari bapak pelaimo, tetapi sekali lagi secara iman, secara rohani saya anak Allah. Karena saya anak Allah, bapak saya pelaimo tidak sabar, nenek saya pelaimo tidak sabar, oyang saya pelaimo darah tinggi, bunuh orang, suami orang. Tapi turun ke anak pelaimo cucunya mesti berubah. Kenapa? Karena ada darah Yesus yang mengalir dan kuasa kebangkitannya mengubahkan hidup ini, sehingga saya harus berbeda. Amin. Ya. Ayat 17. 1, 2, 3. Sebab tidak dibangkitkan, maka makanya orang kalau tidak alami kebangkitan Kristus tidak bisa sabar. Dia hidup dalam dosa, bagaimana mau sabar? Ya saudaraku yang diberkati, tidak akan bisa. Karena itu ingatlah baik-baik hari ini, saudara yang diberkati Tuhan. Orang yang sabar adalah orang-orang yang disebut dengan anak-anak Allah. Siapakah anak-anak Allah? Mereka yang diciptakan lewat kuasa kebangkitan Tuhan. Mereka yang diciptakan lewat kuasa kebangkitan Tuhan. Karena itu makna baptisan itu, saudara, dalam kitab Roma pasal 6 adalah, saudara, tentang bagaimana orang memaknai kuasa kebangkitan Allah. Jadi kalau orang dibaptis tetapi dia tidak, saudaraku, mengalami kuasa kebangkitan Allah, itu agamawi. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, ini penting sekali. Karena itu orang Kristen semua harus mengalami kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan itu mengubahkan hidup kita jadi ciptaan baru, mulai jadi sabar. Saudara yang diberkati. Jadi saya ulang, kalau kita masih terus seperti yang dulu, seperti ada lagu, aku masih seperti yang dulu. Nah, kalau masih seperti itu berarti belum jadi anak-anak Allah. Itu, saudara. Emosiku masih naik terus, darahku tidak pernah turun. Nah, itu berat itu, saudara yang diberkati Tuhan. Jadi belajarlah jadi orang Kristen yang disebut dengan anak-anak Allah. Saudara yang diberkati Tuhan. Yang kedua, siapakah mereka yang bisa sabar? Saudara, mari kita memperhatikan ayat ini. Dikatakan dalam Amsal pasal yang ke-16
ayat yang ke-32. Amsal 16 ayat 32. Mari sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Perhatikan, yang namanya pahlawan itu berarti orang yang berperang. Orang yang, saudaraku, ada dalam medan pertempuran lalu kemudian mereka punya jasa, itulah orang-orang yang disebut dengan pahlawan. Nah, dikatakan dalam ayat tadi bahwa orang sabar itu lebih dari seorang pahlawan. Artinya begini, seorang yang sabar itu seorang yang telah mengalahkan dirinya sendiri. Makanya dikatakan lebih dari seorang pahlawan. Karena pahlawan lawan musuh orang lain, lawan musuh yang ada depannya. Tapi orang sabar itu melawan dirinya sendiri. Saudara, makanya dikatakan di ayat yang ke-30 bagian ayat, orang yang menguasai dirinya. Sabar itu identik dengan menguasai diri. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi kalau orang belum sabar, dia belum kuasai diri. Kalau dia belum kuasai diri, bagaimana mau lawan setan? Dirimu sendiri Anda tidak bisa kuasai kok. Saudara yang diberkati Tuhan. Makanya dalam kitab Galatia pasal 5, salah satu buah roh itu adalah kesabaran. Mari kita lihat Galatia 5. Kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22. Kitab Galatia 5 ayat 22. Kitab Galatia 5 ayat 22. Sudah temukan? Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ada di sana kesabaran. Nah, saudara, kenapa kesabaran itu dikaitkan dengan buah roh? Pertanyaannya. Karena saudara, orang yang punya Roh Kudus dalam dirinya, orang yang mengikuti keinginan roh, itu adalah orang-orang yang telah menaklukkan keinginan daging. Makanya kalau sudah baca Galatia 5 mundur ayat 16, ayat 17, itu bicara tentang bagaimana mengalahkan diri sendiri, mengalahkan kedagingan. Coba kita lihat ya, Bapak Mama Saudara, kitab Galatia pasal yang kelima. Kita mundur belakang, kitab Galatia pasal yang kelima. Mari saja kita untuk memperhatikan ayat firman Tuhan ini. Ayat yang ke-16 mulai dan ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Maksudmu ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi waktu kita emosi, kita sebenarnya tidak mau emosi. Tapi karena kita mau dipimpin roh, maka sudah kedagingan kita tidak mati. Kedagingan kita masih hidup. Sekalipun kita tidak mau, tapi kedagingan kita akan lebih berkuasa. Dia akan lebih berkuasa. Makanya ada banyak orang hantam barang dong, pecah semua. Habis itu nanti dia duduk dia bilang, ih kenapa beta hantam, ini uang berapa, suka keluar lah. Namanya saja terlambat. Tapi sebenarnya tidak mau ingin banting. Tapi karena dia belum dipimpin Roh Kudus, dia tidak bisa mengalahkan kedagingannya. Jadi seorang yang sabar, yang bisa mematikan kedagingannya, bukan dari dirinya sendiri, tapi lewat pimpinan pekerjaan Roh Allah di dalam dirinya, yang membuat sehingga orang itu bisa menaklukkan kedagingannya. Karena ada Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Amin. Dan lihat ya, saya bawa lagi kepada kisah kebangkitan Tuhan. Sudah tahu Petrus itu kan orang yang tidak tahan emosi. Wah, dia keluar pedang, murid yang lain tangan, sama waktu Roma datang tangkap Yesus, dia angkat pedang, dia fight. Dia semua tahu yang datangnya 600 orang. Saudara, pasukan itu 600 orang yang datang mau tangkap Yesus. Tapi dia tidak mau tahu, dia angkat pedang, dia memang tidak sabar ini orang. Saudara, murid yang lain masih pelin-pelan. Waktu Tuhan tanya, dia tidak mau lama-lama
Tuhan, sekalipun yang lain menyangkal, aku tidak. Ini orang terlalu. Saudara, ya. Tapi saudara lihat, waktu Tuhan Yesus bangkit, Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem. Petrus ini berubah drastis. Petrus yang dulunya gampang naik darah, sekarang orang olok-olok karena waktu mereka bahasa roh kan orang olok. Saudara yang diberkati, dia tidak bilang bosong tuh pedang bet mas asa taruh. Tidak ada. Saudara yang diberkati, justru dia bangkit lalu dia khotbah. Dia beritakan firman Allah. Dia ngomong tentang Tuhan. Dia nyatakan tentang Kristus. Itu orang yang sudah mengalami pimpinan roh Tuhan. Amin. Amin. Kemarin ada seorang anak Tuhan messenger inbox saya, Pak Pendeta, tidak ada hujan angin, beta dapat kado. Jadi waktu ini kado datang, beta sudoa, beta pikir di kado bagus. Ya saudara, ya. Tahu-tahu dia buka itu kado, dia kaget, saudara. Dia kaget karena isi kado itu adalah apa yang dia pernah berikan kepada orang lain, temannya. Sama saudara, bukan laki-laki, teman perempuan, sama-sama wanita. Ya. Dia kasih tapi tidak ada hujan angin. Tiba-tiba dia punya teman kirim balik itu kado. Saya tanya, itu kado isi apa? Bapak, isi kain dan brokat. Oh saudara. Lalu saya tanya, kok tidak tanya balik? Dia bilang, Bapak, dia blokir saya pun Facebook, WA, semua dia blokir habis. Beta justru tahu, tiba-tiba dia emosi, dia marah, beta dia blokir semua. Saya bilang begini, kita belum bisa ambil keputusan atau memberikan pernyataan bahwa dia salah atau apa. Tapi coba kakak merenung sejenak, lalu kemudian coba cari cara bagaimana bisa tanya secara baik supaya tahu dengan pasti kenapa kok tiba-tiba apa yang Anda sudah kasih dia kembalikan tanpa ada hujan angin. Itu jawaban saya buat dia. Lalu dia bilang begini sama saya, Bapak, tapi jangan sampai. Saya bilang tidak usah pakai kata jangan sampai, karena kalau kita pakai kata jangan sampai itu sudah namanya praduga tak bersalah. Saudara, belum tentu jangan sampai itu nanti akhirnya sebanyak jangan sampai. Ya. Tapi coba kita tenang, cari baik-baik akar persoalannya di mana, saudara. Dan saya bilang itu butuh kesabaran, Ya. Jangan cepat ambil kesimpulan, sebab orang yang terburu-buru mengambil kesimpulan itu yang bahaya. Saya, saudaraku, sering ketemu orang yang tidak sabar. Itu adalah orang-orang yang sering ambil kesimpulan cepat sekali. Orang lewat, orang tidak lihat dia, saudara. Kebetulan mungkin dia lagi fokus apa, tiba-tiba yang di rumah terus bilang, wih, memang dia mulai sombong. Lihat, ambil kesimpulan cepat sekali. Padahal dia lewat ini kan kita belum teliti. Kenapa dia tidak tegur saya? Saudara. Ada orang jabat tangan hanya pegang di ujung jari sah. Itu, wih, memang itu sekarang beda. Dulu biasa kalau dia pegang tangan begini, mas sekarang hanya begini. Nah kan tidak tahu kalau di sini jangan sampai ada kena Inggris beli. Tapi kita sudah ambil kesimpulan, keputusan, dan itu seringkali membuat orang ambil keputusan yang salah. Dan itu tanda orang yang tidak sabar. Orang tidak sabar itu selalu saja ambil keputusan yang tidak tepat sebelum dia mengetahui sesuatu yang benar. Saudara, dan itu ciri orang yang tidak dipimpin Roh Kudus. Itu ciri orang yang tidak dipimpin oleh Roh Allah. Karena orang yang dipimpin Roh Allah itu sabar. Seorang ibu cuci baju suaminya, saudara. Waktu dia cuci, dia lihat ada merah di baju suaminya. Dia langsung nampak tuh selingkuh. Waktu pulang dia tidak main tanya lagi. Dan lu mulai, dulu mereka masih langsing, lu cinta mati punya, masa sekarang lu mulai. Waktu itu bingung, pulang dari kantor nih. Mama kenapa? Lu jangan tanya kenapa? Kes pulang beta
ternyata setelah semua ngomel bikin dosa nanya-nanya, saudara baru bilang ini sama lipstick ini di lumbai. Mama minta maaf teh, kantor warcet warna merah jadi bapak pisang dan tersalah, lihat. Ini kan cewek. Tapi karena orang tidak sabar, ambil keputusan salah. Saudara yang diberkati, ada banyak rumah tangga dihancur gara-gara begitu. Makanya saya pernah sampaikan, survei membuktikan bahwa dalam masa pandemi, di mana orang harusnya di rumah itu tenang, ternyata survei membuktikan tidak. Justru banyak orang yang lockdown di rumah itu, rumah tangga hancur kacau balau, sehingga angka perceraian di masa pandemi meningkat. Padahal sebenarnya waktu lebih banyak, toh dulu bapak di kantor terus, sekarang bapak di rumah terus, tapi justru ini bikin hal. Saudara diberkati Tuhan, kalau orang tidak dipimpin Roh Kudus, dia tidak akan pernah bisa sabar sampai kapan. Mau lu bahasa roh sampai putus patah, tapi kalau tidak dipimpin Roh Kudus, itu berat. Saudara, saya tekankan ini, karena ada banyak orang sandal lama sandal baru terus setiap hari, mau ada darah tinggi di nonstop. Hai, lu apa ini? Semua mati. Itu ada orang model kayak begitu. Itu orang tidak dipimpin Roh Kudus itu. Orang kalau dipimpin Roh Kudus itu buahnya kelihatan. Buahnya itu salah satunya sabar. Anda tidak bahasa roh pun, kalau Anda sekali lagi sabar, orang setahu dipimpin Roh Kudus ini. Amin. Kalau saudara yang diberkati, apalagi tambah bahasa roh, ya. Jadi bahasa roh itu tidak salah. Hanya sekali lagi, kalau Anda bahasa roh tapi tidak sabar, itu Anda bukan bahasa roh betul. Tidak betul itu. Karena orang yang berbahasa roh itu ada yang dipimpin Roh Kudus. Bagaimana kalau dipimpin Roh Kudus? Roh Kudus hanya kasih bahasa roh, kesabaran dia tidak kasih. Itu roh apa itu? Tidak ada. Roh Kudus itu dia kasih genap. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya saya mau sampaikan buat kita hari ini. Ya. Ada orang haleluya di gereja, mau pulang nih halilintar. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini usia persekutuan ini 18 tahun, harus semakin dipimpin Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bilang samping kiri kanan, kamu harus dipimpin Roh Tuhan. Orang dipimpin Roh Tuhan itu sabar. Sabar ya. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya Petrus walaupun disalibkan, kepala terbalik, kaki di atas, dia sabar. Saudara, Paulus dipukul 39 kali, bukan satu kali, 4 kali. Setiap kali dipukul 39. Setiap kali dipukul 39, 4 kali, tapi sabar. Masuk penjara, keluar penjara, sabar. Saudaraku yang diberkati, pernah telanjang, pernah. Saudaraku diusir, sabar. Kenapa? Karena Roh Kudus pimpin. Orang kalau Roh Kudus pimpin itu beda. Jadi kalau ada berita pendeta menganiaya istrinya sehingga dia di-share, hai pendeta apa ini? Pendeta belum dikuasai Roh Kudus. Saudara yang diberkati Tuhan, tidak bisa. Orang kalau dipimpin Roh Tuhan sabar, mesti sabar. Ya. Karena itu semakin kita menyongsong kedatangan Tuhan, kesulitan tambah banyak, kesukaran tambah banyak, kesesakan tambah banyak, aniaya tambah banyak, bencana tambah banyak, mesti tambah sabar. Karena itu yang akan menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh anak Allah dan dipimpin oleh Roh Allah. Yang ketiga, saudara yang diberkati Tuhan, siapakah mereka yang disebut orang yang bisa sabar itu? Mari kita lihat Ibrani pasal 6 ayat 12. Ibrani pasal 6 ayat 12 dan ayat yang ke-15, 2 ayat. Ibrani pasal 6 ayat 12 dan ayat 15. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-12 dan ayat 15. Saya ayat 12, Bapak Mama Saudara ayat 15.
agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ayat 15. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara perhatikan kata sabar di sini dikaitkan dengan Abraham satu. Lalu yang kedua, kata sabar dalam ayat yang ini yang ke-12 tadi dikaitkan dengan iman dan kesabaran. Abraham itu identik dengan iman. Karena itu orang sering sebut Abraham itu bapak orang beriman. Nah, saudara, berarti orang beriman itu adalah orang yang sabar. Saudara lihat, Abraham itu kenapa disebut orang beriman? Dia sabar. Umur sudah 99 tahun. Istrinya juga sudah mati haid. Saudara yang diberkati, dia sabar. Dia sabar menantikan janji Tuhan. Waktu saudaraku anaknya mau dikorbankan di Gunung Moria, dia juga sabar ikuti proses Tuhan. Sabar. Jadi orang beriman itu kaitannya dengan kesabaran. Iman itu tidak hanya dikaitkan dengan mujizat-mujizat yang terjadi, tapi dikaitkan dengan kesabaran. Kalau Anda sakit, doa-doa belum sembuh, tapi Anda tetap sabar, Anda orang beriman. Amin. Amin. Jadi saudara jangan bilang, saya tidak ada iman, makanya saya doa-doa tidak sembuh-sembuh. Kalau Anda doa tapi belum sembuh, tapi Anda tetap sabar, tidak lari ke dukun, tidak lari ke orang pintar, tidak lari kepada pengharapan yang lain, Anda orang beriman. Saudara yang diberkati Tuhan, hadapi banyak kesulitan, tantangan tidak tahu habis-habis. Satu tantangan belum selesai, datang satu tantangan lagi, tapi dia sabar. Orang lain suka ngomong kiri kanan, kalau dia laki model ke dia, beta sucere gua, tapi yang ini sabar. Itu orang beriman. Amin. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, orang beriman itu sabar. Jadi kalau kita jadi orang beriman, seharusnya kita miliki yang namanya kesabaran. Jadi saya ulang, siapakah mereka yang sabar? Satu, mereka yang adalah anak-anak Allah. Siapakah mereka yang sabar? Dua, mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ketiga, siapakah mereka yang sabar? Mereka yang disebut dengan orang-orang beriman. Jadi kalau saudara mau sabar, miliki tiga hal ini: anak Allah, Roh Kudus, lalu beriman. Pasti saudara akan menjadi orang yang sabar sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Amin. Saya tutup bagian yang kedua, yang terakhir dalam tema kita, bertekun dan bersabar. Saudara diberkati Tuhan, pembahasan yang kedua yang ingin saya tekankan pada malam hari ini adalah, saudara yang diberkati, waktu kita sabar, kita harus tahu bahwa apa yang kita nantikan itu pasti kita akan tuai. Kenapa orang seringkali tidak mau sabar? Karena dia berpikir bahwa hidup dalam kekristenan ini tidak pasti. Ingat, anak Allah Anda, dipimpin Roh Kudus Anda, beriman. Masa kita menjalani sesuatu yang tidak pasti? Kita menjalani sesuatu yang pasti. Di dalam Tuhan itu bukan sesuatu yang moga-moga, bukan insya Allah, bukan, pasti. Amin. 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 Karena itu kita sabar bukan sabar dalam ketidakpastian, kita sabar dalam kepastian. Bapak mama saudara, makanya kita tak usah tergesa-gesa, tak usah buru-buru. Orang upah bilang tak usah buru-buru, karena memang apa yang kita nantikan pasti. Makanya saudara lihat contoh yang diberikan dalam Yakobus 5. Mari kita lihat ayat ini, Yakobus 5 ayat 7. Yakobus 5 ayat 7, ya, dan ayat yang ke-8, Bapak Mama Saudara. Yakobus pasal yang kelima ayat 7 dan ayat 8.
Saya mau baca ayat yang ke-7 dan Bapak Mama Saudara tolong membacakannya nanti di ayat yang ke-8, Yakobus pasal yang ke-5. Saya bacakan ayat yang ke-7. Begini firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim seni. Perhatikan, petani menantikan hasil. Jadi orang sabar itu diibaratkan dengan petani yang menantikan hasil. Jadi bukan diibaratkan dengan pengangguran, petani. Jadi kalau petani dia suka kerja, dia suka tabur benih, dia suka tofak kebun, dia suka pagar bagus, saudara, hujan turun mantap, maka dia tinggal tunggu hasil. Memang tunggu hasil tidak mudah, saudara. Mesti tunggu waktu yang cukup lama. Ya, kadang 3 bulan, kadang 4 bulan baru dapat hasil. Tapi pasti hasil itu ada. Saudara yang diberkati Tuhan. Sekarang mari kita lihat contoh yang diberikan yang kedua. Bukan ayat 8, ayat 11. Jemaat Tuhan, mari membaca ayat yang ke-11. Oke, 1, 2, 3. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang kata akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara lihat, ketekunan dan kesabaran dalam ayat 11 digambarkan lagi dengan Ayub. Kira-kira Ayub itu dia akhirnya 0 kamoa atau dapat banyak? Saya tanya, dapat banyak atau 0 kamoa? Dapat banyak. Anak yang mati 10, Tuhan kasih kembali lagi. Saudara, ya, barang-barang semua, hasil semua habis, rumah terbongkar semua, penyakit datang, saudara. Tapi Ayub sabar, tekun. Kenapa? Karena orang sabar itu pasti, bukan tidak pasti. Saudara yang diberkati Tuhan. Saya punya gereja terbongkar habis waktu puting beliung datang. Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi saya sabar saja. Saya percaya kalau Tuhan izinkan puting beliung angkat, pasti Tuhan akan ganti yang terbaik. Saudara yang diberkati Tuhan, sabar, jangan buru-buru. Ya saudara. Jemaat, ada yang tanya Pak Pendeta, pemerintah susumbang kok belum? Tak usah tanya pemerintah, sabar saja. Ya saudara yang diberkati. Karena kalau Tuhan lihat kita sabar, Dia pasti akan memberikan kelimpahan berkat buat kita. Amin. Ya, karena itu saudara, yang kita harus lakukan apa? Saya anak Allah, saya dipimpin Roh Kudus, saya beriman. Itu. Jangan ke istri Ayub, anak mati, lalu kemudian barang-barang lenyap, bilang, wah dia sudah tidak sabar lagi. Dia bilang, Ayub, kutuki saja Tuhan Allahmu itu, buat apa lagi kamu bertekun dengan dia? Wah tidak, Ayub bilang, kau perempuan gila, saya tidak akan lakukan seperti itu. Dia sungguh-sungguh, dia bilang, aku datang dengan telanjang, aku pulang juga dengan telanjang, terpujilah nama Tuhan. Dia sabar, karena dia sabar. Yakobus bilang, lalu kemudian Tuhan menyediakan, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Ya, karena itu saudara sabar saja ya. Sabar saja, karena kita tahu kesabaran kita bukan tanpa kepastian. Kesabaran kita di dalam kepastian, bukan mudah-mudahan, kepastian. Karena itu mau menderita model kayak apapun, pasti, ini pasti. Ada banyak orang kenapa waktu dia sakit dia mau cepat sembuh, karena itu dia pergi cari dukun, karena dia tidak memiliki kepastian. Dia pikir mati mau gimana. Kita ini kan tidak perlu takut, mati juga masuk surga. Ya toh sudah. Jadi kita tetap berharap kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan. Kita tidak goyah. Kesabaran kita dalam Tuhan, karena kita bersandar bukan tanpa kepastian. Kita bersandar dalam kepastian. Yang terakhir, saudara yang diberkati Tuhan, ini penting. Mengapa kita harus sabar? Satu tadi, karena kita sabar dalam kepastian. Yang kedua, kenapa kita harus sabar? Karena kalau kita tidak sabar, pasti kita dihukum Tuhan. Ini jelas. Mari kita lihat ayat ini.
Yang terakhir, saudara yang diberkati Tuhan, Yakobus 5 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. Yakobus pasal yang ke-5 ayat 9. 1, 2, 3. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Orang tidak sabar itu biasa sungut-sungut. Orang kalau tidak sabar itu biasanya saling persalahkan, satu salah, semua salah. Orang kalau tidak sabar, Alkitab bilang jelas, kamu akan pasti dihukum. Makanya supaya jangan dihukum, jangan bersungut-sungut. Artinya sabar, sabar saja, lewati setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi. Saudaraku, mungkin kita bilang doa-doa, corona tidak tahu berhenti. Ya saudara, saya telepon jemaat saya waktu pandemi, waktu saudaraku puting beliau, saya bilang jangan keluar rumah, sabar saja karena 2 jam lagi badai akan berlalu. Saudaraku, sudah jam 2, badai tidak berlalu. Dong telepon oleh Bapak, katanya 2 jam Bapak. Saya bilang itu hanya menurut saya, menurut Tuhan saya tidak tahu. Ya, kadang-kadang kita ini kan tidak sabar. Menurut saya 2 jam lagi. Kenapa saya menurut saya? Oh BMKG, saya nah, hanya sini. Ternyata tidak, dia voice sampai jam 5. Kan jam 6 baru saudaraku pelabuhan feri di ASDP patah buang semua kapal tenggelam. Saudara yang diberkati, kita tidak pernah tahu kesulitan tuh endingnya kapan. Yang kita harus lakukan sabar. Tuhan tidak pernah bisik di ayo 10 bulan lagi besok kirim baru, tidak ada. Sabar. Kesabaran kita ini penting, karena kalau kita tidak sabar kita akan dihukum. Saudara yang diberkati Tuhan, hukuman yang paling ngeri adalah hukuman kekal. Jangan sampai kita jadi orang-orang Kristen karena kita tidak sabar, terakhir kita juga habis. Ya saudara, mari kita mulai jadi orang Kristen yang sabar dan tekun. Di usia persekutuan Zaitun yang ke-18 ini, saudara diberkati Tuhan, mari kita semua mau belajar dari firman Tuhan ini supaya bertekun dan bersabar sekalipun dalam kesulitan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala di hadirat Tuhan dan kita akan berdoa mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Segala yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu ada waktu Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaan. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Sekali lagi. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi
semua yang hadir pada malam hari ini. Saya tidak tahu pergumulan apa yang saudara bawa, tapi saya terlampau yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Yang Tuhan ingin lihat adalah Anda mau jadi anak-anak Allah dipimpin Roh Kudus, beriman atau tidak. Karena orang-orang yang disebut anak-anak Allah, orang yang dipimpin Roh Kudus, orang beriman, dia tahu pasti bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya, dan dia pasti sabar, dia pasti bertekun, dia pasti mau terus ada berharap kepada Tuhan sampai janji-janji Tuhan itu dinyatakan. Dan saya percaya malam ini firman ini boleh menjadi jawaban atas saudara, sehingga sepulangnya kita dari tempat ini, kita benar-benar orang-orang yang sudah dilahirkan kembali karena kuasa kebangkitan Allah. Kita benar-benar menjadi orang-orang yang dipimpin Roh Kudus. Itu yang Tuhan kehendaki buat setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah ulang tahun persekutuan doa di tempat ini, saya percaya Tuhan punya rencana juga buat menjaga kaki dia. Karena itu saya tidak tahu apa yang sedang dibuat persekutuan doa ini, tapi sebagai penjaga kaki dia, Bapak Mama saudara mesti percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah salah menetapkan persekutuan ini ada di tempat ini. Dia pasti melakukan yang terbaik. Haleluya. Saya mengundang semua pengurus persekutuan doa Bukit Zaitun untuk ada di depan bersama dengan penjaga kaki dia, dan kita akan sama-sama ada dalam doa. Hambanya Mama Muata akan ada di depan dan akan memimpin kita sekali. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Segala yang terjadi di hidupku, kita naikkan pujian ini, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Mama Muata. Terjadi janji Tuhan menghidupi selalu, ku yakin dan percaya Tuhan semua akan pada waktunya. Segala yang terjadi, segala yang terjadi, janji Tuhan menghidupiku selalu, ku yakin dan percaya ada waktunya Tuhan, semua akan pada waktunya, semua Amin. Sementara hamba mau menyampaikan begitu saat pengajaran, sama lihat itu langit terbuka, tangan Tuhan turun di tempat ini. Para malaikat serapi ada memenuhi tempat, tapi Tuhan tuntut kerendahan hati. Tuhan tuntut kerendahan hati kita.
Amin. Firman yang datang bukan satu rasa kita sama kena habis, termasuk saya juga kena. Mari revisi pribadi dengan Tuhan. Tuhan tuntut hati kita. Tuhan tuntut hati kita betul-betul yang bersih dan mulia. Karena waktu secara singkat tidak bisa lama lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Amin. Melayani lebih sungguh. Haleluya. Beras. Ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Yes. Hamba minta ada 3 hamba Tuhan, Mama Sarah, hamba Tuhan Ibu Os, hamba Tuhan Mama Lin maju depan dengan Bapak Gembala. Kita tukar tangan hamba-hamba Tuhan di atas kepala mereka maju-maju. Tuhan.
Ambil alih lagi jalan mereka semua. Tuhan tolong. Tuhan tolong kami. Amen, Jesus. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Terima kasih. Terima kasih. Yesus yang luar biasa. Sangat luar biasa bagi kami. Bapak, manusia hidup bukan manusia hidup pertama-tama dan kekayaan harta benda itu manusia hidup. Manusia hidup bukan materi kata pangkat gaji kedudukan jabatan itu manusia hidup bukan. Atau rumah istimewa atau mobil istimewa atau segala macam istimewa itu bukan manusia hidup itu. Dan manusia hidup karena firman. Firman akan meneguhkan kami, memperbaikan jalan hidup kami, meluruskan jalan hidup kami, mengangkat kami, membalik kami, membersihkan kami, mengangkat jalan hidup kami. Dan kami merasa semakin mengerti tentang kehendak Tuhan, semakin kami mengerti dan semakin kami mengasihi lebih dalam lagi dengan Tuhan di dalam hati hidup kami semua. Karena waktu sudah terlalu singkat, kedatangan Tuhan sudah semakin singkat waktunya. Namun tolonglah kami semua, khususnya persekutuan gabung Satan, kami serahkan kembalikan kepada Tuhan yang punya kuasa, punya ajaib dan dahsyat yang tidak pernah berubah dan lurus sampai saat detik ini. Tetap karyalah bagi mereka. Aduh Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ajaiblah Tuhan. Kau sungguh heran, semua yang sudah memuja yang patut disembah. Yesus Tuhan yang heran, Ajaiblah Kau sungguh heran, di surga yang patut disembah. Yesus Tuhan yang heran, Yesus Tuhan yang heran. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, mari berkati hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus, yang Tuhan pilih, Tuhan menetapkan di dalam mesbah doa sebagai sokong guru di atas mesbah doa dalam melayani pekerjaan Tuhan yang mulia dan kudus. Di tempat ini biarlah karya Roh Kudus menolong mereka, membantu mereka, memberikan jaminan kehidupan mereka, kasih anugerah kepada mereka masing-masing, tetap sempurnakan tingkatkan menunjukkan bagi mereka supaya mereka siap untuk melaksanakan tugas yang Tuhan tempatkan mereka. Bagi yang berbapak kepada rumah tangga sebagai rumah tangga, sebagai pendoa pendekat, sebagai kasih anugerah yang ada pada mereka menambah anak-anak yang sulit sampai mutu, anak-anak yang terus menolong mereka membuka segala mata iman dan kepercayaan bagi mereka. Maju seluruh badan inti ada di sini yang memberkati urapi yang hadir yang tidak hadir, dimanapun yang berada kami kirim doakan semua Tuhan berkatilah mereka semua. Rangkulah mereka lewat legangan tangan kasih berjalan kuasa lagi dari surga melengkapi mereka semua, dari kurang kasih yang melengkapi mereka masing-masing. Berikan kesatuan hati, kesatuan roh, kesatuan ikatan kasih Yesus Kristus. Demikianlah mereka dalam cari kasih Yesus. Amen. Membangun tubuh Kristus berkasih buah-buah kasih yang terutama bagi kami. Bukan mujizatnya, bukan cara apapun, tapi memiliki buah-buah kasih yang terutama untuk menikmati semua orang. Marilah karyakan yang terdalam berbagi mereka semua Tuhan. Khususnya Mama Ungu, Engkau berkati dan urapi dia. Sebagai berdoa sekali, karuniakan Roh Kudus menolong dia. Tingkatkan kuasa doa, tingkatkan kasih yang menyeberang ada pada mereka. Dan tak sempurnakan tajamkan bagi hamba-Mu. Hamba-Mu manusia melaksanakan tugas yang Tuhan kembalikan dalam Yesus ini. Kami mengadakan hamba-Mu Bapa sebagai kepala rumah tangga
terima kasih. Bapa di surga, kami juga doakan seluruh umat Tuhan di sini. Engkau tahu segala masalah beban dan persoalan masing-masing kami. Bangsa dalam pergumulan kami, dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak kami, sama keluarga lingkungan tetangga kami, masih dalam persahabatan, dalam doa dan pertemuan kami. Tuhan tolong kami semua. Masih ada yang sakit, Tuhan jamah. Masih ada yang lemah, Tuhan kuatkan kembali. Masih ada yang tengah dalam pergumulan di keluarga sama saudara, Tuhan tingkatkan dalam doa dan pertemuannya. Terima kasih dalam telah mencari nafkah pekerjaan, Tuhan buka jalan keluar bagi umat Tuhan. Kami sangat telah yakin dan percaya bahwa Tuhan itu satu jalan tertutup, tujuh jalan terbuka bagi orang percaya. Kami juga berdoa untuk hamba Allah yang telah menyampaikan isi hati Allah. Kami doakan hamba bicara beribadah bersama ibu dan jemaat Tuhan. Adakan roh kudus bekerja bagi mereka. Hamba misalnya menjaga kemanusiaan yang berkurang-kurang, urapan Allah bertambah-tambah dalam hidupnya. Kasih Allah dan bahasa Allah di rumah Allah. Tetap bertutup dalam hati pikiran hamba-Mu sampai dimanapun dia berada banyak dia orang diselamatkannya. Kami juga doakan untuk hamba-Mu yang memain musik. Kiranya Roh Kudus menolong hamba-Mu yang berkati jemaat jarum yang rapi dan kuduskan semuanya. Yang MC pun Tuhan berkati dan rapi. Tingkatkan bahasa puji-pujian. Biarlah gemar suara-Mu, gemarkan bagi hamba-Mu. Sehingga dimanapun dia berada dengan suara hamba-Mu, banyak jiwa yang diselamatkannya. Terima kasih banyak kami semua di sini Tuhan berkati. Sekali lagi kami bersama-sama doakan Tuhan ini. Kami bersama-sama 18 tahun ini. Betapa sulitnya luar biasa. Betapa suka sempitnya dalam godaan cobaan yang begitu luar biasa. Tapi situlah mereka merasakan ada lawasan Roh Kudus dari dalam mereka. Ada kasih Allah menyertai mereka. Ada kesetiaan yang begitu berlimpah bagi mereka. Terima kasih banyak, terima kasih. Kami juga bersyukur dalam kesaksian Bapak. Dalam proses iman keluar masuk rumah sakit pemeriksaan tidak ada dinyatakan. Itulah satu panggilan Tuhan semakin mengusungkan diri. Semakin mengusungkan dan merendahkan diri di bawah Tuhan. Dari situlah pasti anugerah bertambah-tambah dalam hidupnya. Bangkitkan sekarang dia Bapak. Penuh dengan urapan yang baru. Penuh dengan hikmat ilahi dan sudah melengkapi hamba-Mu secara khusus. Dia lebih Tuhan yang ketolong hamba-Mu sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah suami, sebagai jabarmu Bapak, sebagai imam Tuhan. Tuhan berkaryalah bagi dia. Bangkitkan sekarang pemulihan pada terjadi dalam hidupnya. Terima kasih Bapak. Anak mantu dan cucunya di Sumba Barat Daya, Tuhan memberkati. Dan anak mulia Tuhan perhatikan. Kami kirim salam doakan bagi mereka. Tuhan berkaryalah bagi mereka semua dalam tugas amanat-Mu di sana. Terima kasih berkati seluruh keluarga di sini. Kami sangat terlalu yakin dan percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu menjamin kami semua. Biarlah kuduskan setiap pribadi kami. Bahkan nilai yang sempurna dalam hati dan kami. Karena waktunya sudah terlalu singkat. Ya Bapak, doa saya singkat tidak sempurna. Doa maha sempurna Bapak di sini. Karena Tuhan mengambil alih bekerja bagi persekutuan dan kesehatan di tempat ini. Biar tiang api di malam hari tiang api berturun menyerang di sini. Di siang hari tiang non berdiri di tempat ini. Biarlah dari karena tempat ini menjadi kemakmuran dan kesuburan terjadi. Banyak juga berdatang berbondong mengalir tempat ini. Biarlah satu mata air yang tidak pernah kering mengalir tumpah ruah di tempat ini. Terima kasih banyak. Kami percaya lewat 18 tahun ini ada maksud dan rencana Tuhan di balik itu. Kami kembalikan kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Tuhan yang berkarya. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak manusia akan menggagal pintu sebagai orang percaya. Terima kasih. Bila pengucapan syukur kepada Tuhan. Sekali lagi mari perhatikan kami semua ada ini. Engkau tolong kami semua. Kuatkan iman percaya kami. Pasti masing-masing punya persoalan dan pergumulan kami semua. Tapi kami tahu mata Tuhan tidak pernah buta melihat kami semua. Lewat janji dan firman yang tidak pernah berubah. Tetap berkarya dalam hati kami semua. Bagaimanapun kami berada, betul-betul diri kami menjadi contoh yang baik di tengah-tengah rumah tangga dan di tengah-tengah lingkungan masyarakat dalam tugas pekerjaan kami. Terima kasihlah pengucapan syukur kepada Tuhan atas jemaah urapan Roh Kudus yang terjadi bagi umat Tuhan khususnya persekutuan dan Bukit Saitun yang berulang tahun hari ini. Istimewa akan Tuhan berikan bagi 18 tahun ini. Betapa sungguh dahsyat kuasanya melebihi kuasa apa yang dibahas mati. Terima kasih. Kami juga doakan tetangga lingkungan kami di sini. Kami percaya lewat suara nada kami
Melalui itu mereka berrindu untuk datang bersama-sama di dalam mezbah ini. Dan duduk dalam hadirat untuk mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan semakin dekat. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi doa saya singkat tidak sempurna, yang maha sempurna, Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan Amin. Baik, puji Tuhan, saya sedang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Boleh kita lambaikan tangan dan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan sebagai respon kebenaran firman Tuhan kita akan memberikan korban syukur. Untuk itu selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dengan kasih Kristus saya minta Bapak Mama boleh kita bangkit berdiri, dan selamat memberi, Tuhan berkati. Berlimpah sukacita. Amin.